Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala salah seorang dari kalian duduk di dalam sebuah majelis, maka jangan sampai kalian beranjak pergi, sehingga ia mengucapkan sebanyak 3 kali, yaitu Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu. Kemudian aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Dan yang terakhir, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Jika ia ada kebaikan di dalam majelis itu, maka doa itu seperti setempel baginya. Dan jika ada perkara sia-sia di dalam majelis itu, maka doa itu menjadi penebus pada dosa yang ada di dalam majelis itu. Nah sahabat, berdasarkan daripada hadis tersebut ada sebuah kisah terkait pembahasan kita kali ini, yaitu tentang berdoa di dalam sebuah majelis. Sesungguhnya pada suatu hari dikisahkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami bermunajah kepada Tuhannya. Ia merasa ketika ia sedang bermunajah, hatinya terasa nyaman, hatinya terasa lunak. Ia merasa seperti terbang akal sehatnya ke atas arsy. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, ini adalah tempat Nabi Muhammad SAW, baginda para rasul. Barangkali aku menjadi tetangga beliau di surga. Sahabat, ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami telah sadar, diserulah di dalam hatinya sembari mengatakan, sesungguhnya seorang hamba fulan asy-syekh al-imam di negeri ini dan ini, ia akan menjadi tetanggamu di dalam surga nantinya. Ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami telah sadar, ia pun pergi untuk mencarinya sehingga ia dapat melihat wajahnya. Ia berjalan 100 farsakh. 100 farsakh itu kurang lebih sekitar 500 km atau lebih. Ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami telah sampai di negeri itu, ia bertanya tentang hamba Syekh itu. Orang-orang pun menjawab, mengapa kamu bertanya tentang seseorang yang fasik? Ia peminum khamar. Sedangkan kamu seseorang yang wajahnya terdapat tanda-tanda orang yang soleh. Ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami mendengar perkataan ini, ia merasa menyesal, ia merasa bersedih. Ia berkata, mungkin saja seruan itu yang datang pada saat saya bermunajah itu mungkin seruan daripada syaitan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun hendak pulang ke tanah airnya. Kemudian ia berpikir dan berkata, aku telah datang ke sini. Aku belum melihat wajahnya, dan apakah aku akan kembali dengan tangan kosong seperti ini? Ia berkata dengan dirinya sendiri. Lalu ia bertanya lagi kepada orang-orang, bisakah kamu tunjukkan di manakah rumahnya dan tempatnya? Orang-orang pun memberitahunya sembari berkata, sesungguhnya ia tersibukkan dengan minum-minum. Ia sering minum khamar di tempat itu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun pergi menuju tempat itu. Ia melihat sekitar 40 orang yang berkumpul di tempat peminuman. Mereka meminum khamar atau meminum minuman mabuk, sedangkan si hamba itu duduk di antara mereka. Ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami melihat keadaan ini, maka ia pulang dalam keadaan putus asa. Lalu si hamba itu menyeru kepada Syekh Abu Yazid, wahai Syekh Abu Yazid, wahai Syekh orang-orang Islam, mengapa kamu tidak masuk ke dalam rumahku? Kamu datang kepada kami dari tempat yang jauh di sana dengan susah payah untuk mencari tetanggamu di dalam surga nantinya. Lalu kamu menemukannya dan kembali secepatnya tanpa mengucapkan salam sedikit pun, tanpa perkataan dan tanpa niat untuk bertemu denganku. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun merasa bingung dan terheran-heran. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata kepada dirinya sendiri, sepertinya hanya saya sendiri yang mengetahui tentang hal ini. Bagaimana ia bisa mengetahui tentang ini juga? Si hamba itu pun berkata, wahai Syekh, jangan berfikir dan jangan terheran pada Tuhan yang telah mengutusmu kepada aku. Dia telah memberitahuku tentang kedatanganmu. Masuklah wahai Syekh, dan duduklah bersama kami sesaat. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun masuk dan duduk di sisinya, tepat di sebelahnya. Ia bertanya, wahai fulan, keadaan apakah ini? Ia terheran karena berada di sekeliling kelompok orang yang sedang meminum. Si hamba itu pun menjawab,
bukan merupakan himmah, bukan merupakan keinginan dan impian seseorang untuk memasuki surga sendiri-sendiri. Sesungguhnya mereka ada 80 orang fasik. Aku telah memperjuangkan 40 orang. Mereka telah bertaubat kembali dari kefasikan mereka, dan mereka akan menjadi teman-temanku dan tetanggaku di dalam surga nantinya. Dan masih tersisa 40 orang lagi. Maka sudah menjadi kewajibanmu untuk memperjuangkan mereka dan mencegah mereka dari keadaan ini karena kedatanganmu. Ketika mereka mendengar perkataan ini dan mengetahui bahwa syekh ini adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, mereka semua pun bertaubat kepada Allah. Dan jadilah 82 orang yang akan menjadi teman daripada Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan tetangganya di dalam surganya Allah nantinya. Masya Allah, sungguh kisah yang sangat mengharukan. Terkadang kita sering melihat orang dari luarnya saja, tanpa kita sadari sebenarnya setiap manusia yang kita jumpai punya sisi baik dan sisi keimanan yang sebenarnya ingin berada di surganya Allah nantinya. Jadi jangan pernah menganggap remeh siapapun itu dan tetap berada dalam keimanan kita. Hanya itu kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga daripada kisah ini baik saya sendiri maupun sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.